jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai surgawi, asal imanku teguh. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Di jalanku yang berliku, dihiburnya hatiku. Bila tiba pencobaan, dikuatkan imanku. Jika aku kehausan dan langkahku tak tetap, dari cadas di depanku datang air yang segar. Dari cadas di depanku datang air yang segar. Di jalanku nyata sangat kasih Tuhan yang mesra. Dijanjikan perhentian di rumahnya yang baka. Jika jiwaku membungkuk meninggalkan dunia, ku nyanyikan tak hentinya kasih dan pimpinannya. Ku nyanyikan tak hentinya kasih dan pimpinannya. Pertolongan kita adalah di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Saudara-saudara, yang menjadi nas pembimbing kita dalam ibadah hari ini diambil dari Matius 21 ayat 42 dan 43. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Demikian nas pembimbing pada hari ini. Berkasnya masuk lumbungnya, kita akan bersuka. Bawa berkasnya masuk lumbungnya, kita akan bersuka. Bawa berkasnya. Citeri sang surya di bayang awan, kita pun menaburi yang bekerja. Nanti panen tiba, tugas akan usai, kita akan bersuka. Bawa berkasnya masuk lumbungnya, kita akan bersuka. Bawa berkasnya
bersuka bawa berkasnya. Maju walau sukar, tabur bagi Tuhan, biar jiwa raga susah dan lelah. Sampai akhir nanti kita disambutnya, kita akan bersuka bawa berkasnya. Bawa berkasnya masuk lumbungnya, kita akan bersuka bawa berkasnya. Bawa berkasnya masuk lumbungnya, kita akan bersuka bawa berkasnya. Saudara yang terkasih, mari kita berdoa mengakui dosa dan pelanggaran kita. Ya Allah, kami datang kepadamu dengan penuh kerendahan hati, mengakui segala dosa-dosa kami. Ampunilah kami ya Allah, karena kami seringkali lalai melakukan tugas dan panggilan kami sebagai murid Kristus. Kami tidak menggarap ladang kami dengan baik, bukannya menampilkan kasih Kristus di dalam keseharian, tetapi kami justru sibuk menggarap diri kami sendiri, ambisi, dengan berbagai kepentingan-kepentingan. Tuhan, kami tahu bahwa hidup ini seharusnya adalah sebuah kesempatan untuk menggarap dan menghasilkan buah bagi kerajaan Allah. Itu sebabnya ya Bapa, kami mohon biarlah firman Tuhan yang akan kami dengar nanti itu akan menerangi kami untuk belajar mengikuti kehendak Tuhan. Kami diingatkan bahkan dimampukan bahwa di dalam kehidupan ini kami harus menghasilkan buah untuk kerajaan Allah. Terima kasih Bapa. Kristus, kasihanilah kami. Di dalam Kristus kami memohon. Amin. Umat Tuhan, untuk setiap kita yang sudah mengakui dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan, dengarkanlah petunjuk hidup baru untuk kita diambil dari Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Demikian petunjuk hidup baru. Syukur kepada Allah. Kristus sudi menebus.
bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami akan mendengarkan firman-Mu, kuasailah hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh mengerti akan firman Tuhan, dan kami pun boleh menjalankan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan diambil dari Matius 21 ayat 33 sampai 46. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, "Anakku akan mereka segani." Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan melemparkannya ke luar kebun anggur itu lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu dan kebun anggurnya akan disewakan kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur, dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk. Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya, dan mereka berusaha untuk menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah kita yang mendengar dan merenungkan, bahkan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudara yang terkasih, tema yang saya berikan pada renungan kita pada hari ini adalah menghasilkan buah. Firman Tuhan yang tadi kita sudah baca ini bicara tentang perumpamaan, tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Kisah di dalam perumpamaan tersebut, seorang pemilik tanah perkebunan anggur yang sudah membenahi kebunnya, membuat pagar, menggali lubang untuk memeras anggur dan mendirikan menara jaga, dia membuat perkebunannya itu hampir sempurna. Dan kebun ini digambarkan sebagai kebun yang baik dan sempurna. Tidak hanya akan menghasilkan buah yang banyak, tetapi juga sudah dilengkapi dengan pengelolaan anggur sehingga nantinya dapat dinikmati. Dan tidak hanya itu, juga dilengkapi dengan security yang aman. Sehingga siapapun yang menggarap kebun ini pasti akan mendapatkan kepuasan dan kesejahteraan pada hidupnya. Suatu ketika, sebagaimana yang kita baca dalam perumpamaan tadi, tuan tanah ini menyewakan kebunnya itu kepada penggarap. Dan benar saja, penggarap yang dipercaya ini ternyata begitu menikmati keberadaannya di kebun anggur tersebut. Bahkan melampaui itu, mereka ingin menguasai dan tidak membiarkan siapapun datang untuk mengganggu kenyamanan mereka. Ya, pertama, tuan tanah mengirimkan hambanya supaya menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tapi apa yang terjadi? Hamba-hamba itu malah dipukuli, dilempari, bahkan sampai dihabisi. Kedua,
Tuan tanah kembali mengirim hamba-hambanya lagi, dan kali ini jumlahnya lebih banyak. Tapi ternyata mereka pun diperlakukan hal yang sama kepada penggarap-penggarap tadi. Lalu yang terakhir, tuan tanah pun mengirimkan anaknya, karena berpikir pasti penggarap-penggarap ini akan segan kepada anak sang pemilik. Tapi apa yang terjadi? Ternyata justru mereka ingin menghabisi anaknya ini supaya tanah itu tidak diwariskan kepada anak ini dan mereka tetap bisa menguasai kebun anggur yang dipercayakan kepada mereka tersebut. Saudara-saudara yang terkasih, ini satu perumpamaan yang mengajarkan kita tentang situasi pilihan hidup yang harus kita jalani. Kebun anggur ini adalah kerajaan Allah yang telah dipersiapkan supaya dapat dinikmati dan dirasakan buahnya. Akan tetapi dari perumpamaan ini kita melihat ada saja penggarap-penggarap yang tamak, rakus, dan menganggap diri paling layak untuk memiliki harta berharga tersebut. Bahkan mereka menggunakan ukuran-ukuran duniawi dan cara-cara duniawi untuk merebut tahta kerajaan atau kepemilikan kebun anggur tersebut. Tapi Yesus berkata, kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada satu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Saudara-saudari yang terkasih, kita semua adalah penggarap kerajaan Allah yang dipercayakan Tuhan untuk mengerjakan sebuah kebun anggur. Apa kebun anggur kita? Itu bisa saja keluarga, bisa juga pasangan kita, suami atau istri, anak-anak kita, pelayanan kita atau gereja, pekerjaan, dan lain sebagainya. Pertanyaannya, penggarap seperti apakah kita ini di hadapan Tuhan? Penggarap yang buruk adalah mereka yang merasa dirinya paling baik dan layak menurut cara-cara duniawi. Dan di dalam perumpamaan yang kita baca, ini diibaratkan seperti imam-imam kepala dan orang Farisi. Mereka tak segan-segan melakukan cara-cara duniawi, menghabisi, melempari, memukul orang-orang yang mengganggu zona nyamannya. Bahkan parahnya, mereka juga menganggap diri lebih layak daripada sang pewaris aslinya atau pemilik dari tanah kebun anggur tersebut. Inilah penggarap yang dikecam oleh Yesus. Dan Yesus berkata, daripadanya kerajaan Allah akan diambil dan mereka tidak diperkenankan memiliki kerajaan. Penggarap bagaimana yang diharapkan jika demikian? Penggarap yang berkenan di hadapan Tuhan adalah penggarap yang akan menghasilkan buah kerajaan Allah. Saudara-saudari yang terkasih, contoh penggarap seperti ini bisa kita lihat dalam diri Paulus yang sudah menghasilkan buah pelayanan. Dan salah satunya adalah jemaat di Filipi. Bacaan yang paralel dengan Injil Matius yang tadi kita sudah baca adalah Filipi 3. Dan saya akan membacakan bagi kita pada ayat yang ke-7 sampai ke-8 berkata demikian, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Paulus pernah menjadi orang yang hebat menurut ukuran duniawi. Kalau dilihat dari kemampuan, kapasitas, dan status sosial, ukuran-ukuran yang sering digunakan dunia untuk menilai dan melayakkan seseorang, Paulus ini sengada lawan. Tidak punya saingan. Tapi apa kata Paulus di dalam suratnya kepada jemaat Filipi? Dia berkata ketika dia mengenal Kristus, justru semuanya itu dianggapnya sampah. Atau bahasa aslinya skubalon.
yang menjijikkan. Bahkan dia sama sekali tidak mau bersentuhan dengan itu lagi. Seperti layaknya sampah yang kita buang sehari-hari. Paulus menjadi orang yang sepenuhnya diubahkan. Dan ukurannya bukan lagi dunia, tetapi ukuran surgawi. Dia berkata, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Filipi 3 ayat 13. Saudara-saudari yang terkasih, penggarap yang baik adalah penggarap yang fokus pada panggilan sorgawi. Dan penggarap yang fokus pada panggilan surgawi inilah yang akan menghasilkan buah. Buah merupakan sesuatu yang harus bisa dinikmati orang lain. Buah yang manis akan disukai dan memberi nutrisi pada orang lain. Sementara buah yang asam ini akan dibuang. Kita harus menjadi buah yang manis. Belajar dari Paulus, supaya bisa berbuah, maka fokuslah pada panggilan sorgawi. Apa itu panggilan sorgawi? Jadikan Yesus sebagai prioritas utama dalam hidupmu. Paulus berkata ketika dia mengenal Yesus, maka apa yang tadinya dianggap dunia sebagai satu kehebatan, satu status sosial yang baik, itu semua dianggapnya sebagai sampah. Yesus menjadi prioritas utama dalam hidup Paulus. Menjadikan Yesus prioritas hidup membuat kita tidak mudah putus asa. Mungkin saat ini kita diganggu oleh tekanan dari atasan, dari kolega kita di kantor. Jangan fokus pada diri sendiri, tapi fokus pada Kristus. Mungkin perkataan orang lain atau pasangan kita mengganggu pikiranmu saat ini dan bahkan menyakiti hatimu. Jangan fokus pada kekuatan manusia. Fokus pada Kristus. Mungkin keluarga saat ini menjadi beban. Anak menuntut ini, menuntut itu. Tidak mudah diatur, memancing amarahmu setiap hari. Jangan fokus pada diri sendiri, tapi fokus pada Kristus. Bersandar sepenuhnya pada Kristus, inilah yang akan memberikan kekuatan baru, sehingga kita menjadi orang-orang yang tidak mudah putus harapan. Menjadikan Yesus sebagai prioritas hidup, ini juga membuat selalu ada alasan untuk kuat, sekalipun mengalami penderitaan. Mungkin saat ini ekonomimu sedang sulit, fokuslah pada Kristus yang menderita dan menang. Mungkin saat ini tubuhmu lemah, diizinkan Tuhan mengalami sakit penyakit. Fokuslah pada Kristus yang menderita dan menang. Mungkin saat ini engkau sedang mengalami persoalan yang rumit, yang membuat kita menjadi lemah dan sengsara. Fokuslah pada Kristus yang menderita dan menang. Saudara-saudari yang terkasih, fokus pada Kristus, inilah yang disebut dengan fokus pada panggilan sorgawi. Mari kita menjadi penggarap-penggarap yang fokus pada panggilan sorgawi. Sebab inilah penggarap yang berkenan di hadapan Allah. Selagi masih ada kesempatan yang diberikan dan kepercayaan untuk mengolah, menggarap sebuah kebun anggur dalam konteks kita masing-masing. Mari kita garap supaya menghasilkan buah yang manis. Jangan menggarap dengan menggunakan cara-cara duniawi, dengan kehebatan sendiri, bersandar pada kemampuan sendiri. Tapi garaplah kebun yang dipercayakan Tuhan kepadamu seturut dengan panggilan sorgawi. Fokus kepada Kristus sebagai prioritas utama. Garaplah keluargamu supaya menghasilkan keluarga yang berbuah dan bahagia serta diberkati. Garaplah hubungan suami istri supaya terus menghasilkan buah kerajaan dipenuhi cinta kasih senantiasa. Garaplah pelayananmu sampai menghasilkan buahnya.
Garaplah pekerjaan yang dipercayakan Tuhan kepadamu saat ini, supaya buahnya bisa diberkati, bisa memberkati banyak orang. Saudara-saudara yang terkasih, bagi kita yang dipercayakan sebuah kebun anggur, marilah kita menjadi penggarap-penggarap yang berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita untuk menjadi penggarap kebun anggur yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Bersama dengan gereja di segala tempat dan di segala abad, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, mari kita berdoa untuk doa syafaat kita. Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar. Biarlah kami terus diingatkan dan dimampukan untuk senantiasa menggarap ladang kehidupan. Bahkan di tengah situasi krisis sekalipun, itu adalah sebuah kesempatan untuk kami bisa mengabarkan Kristus di tengah-tengah dunia ini melalui sikap perbuatan hati kami, sehingga banyak buah yang dihasilkan lewat hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami terus mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan fisik, yang sakit. Kami berdoa untuk Bapak Suganda, Bapak Simanjuntak, Bapak Butar-Butar, Ibu Sida Butar, Boru Simanjuntak. Berdoa untuk Ibu Haurisa, Bapak Ganda, Ibu Simanjuntak, Boru Hasibuan. Untuk Bapak Rio Simanjuntak, bahkan saudara kami Ibu Simanguncong, Boru Silalahi. Tuhan, saudara-saudara kami mungkin ada juga yang kelemahan fisik yang tidak kami sebutkan, yang saat ini sedang kondisinya lemah. Tuhan, kami bawa ke dalam tangan-Mu saudara-saudara kami ini. Biarlah Tuhan menolong, memulihkan, memberikan kekuatan, pengharapan. Sakit badan ini boleh lemah, tetapi biarlah iman, otot iman kami semakin kuat karena pengharapan yang tiada henti di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bahkan untuk saudara-saudara kami yang bergumul di dalam berbagai masalah, tantangan apapun, masalah ekonomi, pekerjaan, hubungan dengan saudara-saudara, keluarga atau sesama mungkin yang sedang retak, Tuhan kami bawa ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan menolong jemaat Tuhan untuk bisa keluar dari setiap tantangan dan pergumulan yang dihadapi. Bahkan lewat pergumulan ini, iman kami semakin tumbuh karena kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, dan kami semakin tumbuh di dalam pengharapan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Terus berdoa untuk situasi bangsa ini, corona yang terus melanda, semakin banyak orang yang terjangkit COVID. Tuhan kami bawa ke dalam tangan-Mu, biarlah Tuhan memulihkan, menolong setiap tim medis, menolong para LSM, menolong pemerintah terus yang berupaya untuk menghentikan laju COVID-19 ini. Tuhan memberikan hikmat bijaksana, kekuatan, kesehatan, ketahanan, supaya bangsa kami bahkan dunia ini bisa keluar dari kemelut yang panjang ini. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang menderita karena COVID, untuk keluarga yang anggota keluarganya meninggal karena COVID. Tuhan, biarlah Tuhan memberikan kekuatan untuk saudara-saudara kami, bahkan memulihkan setiap mereka yang sakit. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan ungkapan permohonan kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Marilah kita menaikkan doa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Saudara-saudara yang terkasih, jalanilah hidupmu seturut dengan panggilan surgawi. Mari kita terima berkat Tuhan. Maka damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih sayang dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam rohnya yang kudus, senantiasa memelihara hati dan pikiran kita, menuntun langkah kehidupan kita, mulai hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin.